Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Mulan. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Mulan yang menyamar menjadi laki-laki untuk menggantikan ayahnya menjadi prajurit untuk bertempur di medan perang. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Ada seorang gadis kecil bernama Mulan. Dia seorang gadis yang cantik dan aktif, yang sedang mengejar ayam. Namun ia berbeda dengan gadis kecil yang lain. Ia memiliki kekuatan Qi yang sangat kuat, sehingga masyarakat di sana menyebutnya sebagai penyihir. Dengan kemampuannya itu, warga desa seperti tidak menyukainya. Mulan memiliki adik perempuan bernama Xiu. Malam itu Mulan mendengar pembicaraan orang tuanya. Ayah Mulan bernama Huazhou, seorang mantan prajurit, dan ibunya bernama Li. Ibunya merasa khawatir dengan kekuatan Qi yang dimiliki Mulan. Lalu ibunya meminta agar ayah Mulan untuk berbicara dengan Mulan. Kemudian ayah Mulan menghampiri Mulan yang sedang memperbaiki sayap patung yang patah. Ayahnya memberikan nasihat agar Mulan menyembunyikan kekuatan Qi-nya, karena kekuatan itu hanya digunakan untuk seorang kesatria, bukan untuk perempuan. Beberapa tahun kemudian di jalur sutra Cina Barat Laut, sebuah pos kekaisaran tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dari bangsa Moran. Mereka dipimpin oleh Bori Khan. Mereka juga dibantu oleh seorang penyihir bernama Xianyang yang menggunakan sihirnya untuk berubah menjadi seorang pedagang. Setelah memasuki kota, penyihir itu membantai semua prajurit yang ada di sana dan menyisakan hanya satu prajurit saja yang hidup. Lalu penyihir itu berpura-pura berubah menjadi prajurit yang masih hidup dan melaporkan serangan Bori Khan kepada Kaisar Tiongkok. Kemudian Kaisar mengeluarkan keputusan wajib militer. Kaisar memerintahkan setiap keluarga menyumbangkan satu orang lelaki untuk melawan pasukan Bori Khan. Selesai melapor, prajurit itu berubah kembali ke wujud aslinya menjadi penyihir, lalu berubah menjadi burung dan pergi. Penyihir itu kemudian menuju ke markas Bori Khan. Penyihir itu memberikan informasi kepada Bori Khan bahwa Kaisar akan mengirimkan pasukannya untuk mempertahankan jalur sutra. Lalu Bori Khan mengatur rencana untuk mengalihkan perhatian. Mereka berencana akan menyerang garnison di jalur sutra, sehingga kota kekaisaran akan kosong. Dan dari situ mereka akan masuk dan menyerang kota kekaisaran. Dari sini juga diketahui penyihir itu mau membantu Bori Khan, karena Bori Khan telah menemukannya di gurun sedang berkeliaran sendirian dan diasingkan. Lalu Bori Khan membawanya ke markas di mana di tempat itu kekuatan penyihir itu dihargai dan diterima apa adanya oleh Bori Khan. Kini Mulan sudah mulai tumbuh dewasa dan saat itu sedang berburu. Saat pulang ke rumah, tiba-tiba orang tuanya telah mencarikan jodoh untuknya. Awalnya Mulan sempat terkejut dengan berita itu. Namun demi menjaga kehormatan orang tuanya, ia menyetujui perjodohan itu. Lalu Mulan dirias sedemikian rupa sesuai adat desa itu. Kemudian dibawa ke nyonya pencari jodoh. I'm starving. Oh, I really told you cannot leave. This is my sad face. Setelah sampai di tempat nyonya pencari jodoh, Mulan mulai menuangkan teh untuk mereka. Namun tiba-tiba ada seekor laba-laba yang membuat mereka panik, sehingga acaranya menjadi hancur berantakan. Wanita tua itu langsung marah dan menyebutnya sebagai aib bagi keluarga Mulan. Tidak berapa lama tiba-tiba datang utusan dari Kaisar. Mereka memberitahukan kepada warga bahwa negeri kita sedang diserang oleh penjajah dari utara. Oleh karena itu, atas perintah Kaisar, setiap keluarga harus menyumbangkan satu pria untuk bertempur. Satu persatu nama keluarga disebut. Lalu tiba saatnya ayah Mulan yang sudah tua dan lemah maju ke depan. Karena tidak memiliki anak laki-laki, ia pun bersedia menjadikan dirinya sebagai prajurit yang siap untuk bertempur. Mulan menyadari bahwa ayahnya sudah tua dan lemah
dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mulan pun mengambil baju besi, kuda, dan pedang milik ayahnya dan melarikan diri untuk bergabung menggantikan ayahnya. Pagi harinya ayah Mulan terkejut melihat baju besi, pedang, serta kuda telah hilang. Ia memastikan bahwa Mulanlah yang melakukannya. Ayahnya pun hanya bisa berdoa demi keselamatan Mulan. Lalu tibalah Mulan di perkemahan pelatihan yang dipimpin oleh Komandan Tung. Ia datang bersama puluhan laki-laki dari berbagai desa dan ia menyamar menjadi laki-laki. Di awal masuk sempat terjadi perselisihan antara Mulan dengan seseorang bernama Hong Hui, namun bisa dilerai oleh Komandan Tung. Di sana Mulan menyembunyikan identitasnya. Ia menyamar menjadi laki-laki dan mengaku bernama Hua Jun. Malam hari ketika memasuki perkemahan, Mulan terkejut karena pelatih memerintahkan semua berbaris untuk mandi. Namun penyamarannya masih terselamatkan. Ia tidak jadi mandi bersama karena Mulan menawarkan diri menjadi sukarelawan untuk menjaga malam. Ketika hendak tidur pun ia sangat berhati-hati agar tidak diketahui identitasnya. Pagi harinya Mulan mulai mengikuti latihan. Komandan Tung mulai menunjukkan jurus-jurus lalu diikuti oleh para prajurit. Kemudian dilanjutkan dengan latihan memanah. Yang terakhir mengangkat ember berisi air menuju bukit. Di hari itu semua prajurit belum begitu maksimal hasilnya. Di hari berikutnya sudah mulai tampak peningkatan. Mereka sudah menguasai jurus-jurus silat dan memanah dengan tepat. Pada malam harinya seperti biasa Mulan masih sangat hati-hati dalam menyembunyikan identitasnya yang seorang wanita. Di hari berikutnya pelatih menemukan seorang prajurit bernama Long Wei yang curang. Ia mengurangi jumlah air yang ada di ember. Karena tidak jujur, Long Wei pun diusir dan dipulangkan. Saat istirahat makan, mereka berkumpul dan membicarakan kriteria wanita ideal calon istri mereka masing-masing. Sedangkan Mulan mengatakan kalau ia menyukai wanita yang pemberani, lucu, dan pintar. Hingga suatu hari saat berlatih, tanpa sengaja Mulan mengeluarkan kekuatan Qi-nya, sehingga membuat semua prajurit terkagum melihat kemampuan bela dirinya. Kemudian mereka menghampiri Mulan, dan mereka merasa senang sekali melihat kemampuan Mulan. Sayangnya mereka mencium bau badan Mulan yang tidak pernah mandi. Akhirnya dengan diam-diam, Mulan pergi ke danau untuk mandi. Namun Hong Hui menemukannya, dan ia ikut mandi bersama. Untungnya identitas Mulan yang seorang wanita tidak diketahui temannya. Leave me alone. Di tempat lain di markas Borihan, mereka mulai merencanakan pemberontakan. Setelah kemampuan Qi-nya diketahui, Mulan dipanggil untuk menemui Komandan Tung. Di sana Komandan Tung mengatakan kalau ia merasakan kemampuan Qi Mulan yang sangat kuat semenjak pertama kali bertemu. Komandan lalu menyarankan agar Mulan mengolah bakat ilmunya dan tidak menyembunyikannya lagi. Sejak saat itu Mulan mulai mengolah dan melatih kembali Qi-nya. Hingga akhirnya dengan kekuatan Qi-nya, ia berhasil membawa air mencapai puncak bukit seorang diri. Setelah mengatur rencana, Borihan bersama beberapa pasukan melakukan penyerangan kembali. Mendengar Borihan melakukan penyerangan, Komandan Tung dan pasukannya mendapat panggilan untuk berperang. Mereka mulai mempersiapkan diri, meskipun latihan mereka belum selesai. Sebelum berangkat, mereka mengangkat pedang sebagai sumpah untuk setia, berani, dan jujur. Namun ketika sumpah jujur, Mulan tidak mengangkat pedangnya. Malam harinya sebelum berangkat perang, Mulan menemui Komandan Chung, berniat ingin mengaku terkait sumpah jujurnya itu. Namun sebelum Mulan mengaku, Komandan Tung memotong pembicaraannya. Komandan malah menganggap Mulan takut perang, dan itu ia anggap sudah sebagai sikap kejujuran. Padahal sebenarnya bukan itu yang mau diungkapkan Mulan.
Di sana komandan juga berniat akan menjodohkan Mulan dengan putrinya. Kemudian mereka mulai berangkat. Dalam perjalanan menuju garnisun, mereka menemukan pasukan batalion keempat telah tewas. Tidak ada yang tersisa. Setelah sampai di benteng pertahanan, mereka disambut oleh pasukan yang lain. Dan pada malam hari seorang prajurit melapor bahwa Borikan dan pasukannya telah berkumpul tidak jauh dari tempat ini. Lalu Komandan Tung memutuskan akan berangkat berperang dini hari. Sebelum berangkat, Mulan meyakinkan teman-temannya bahwa kita semua akan hidup, kita bertempur bersama, kita saling melindungi, dan aku akan melindungi kalian. Di pagi hari pasukan Komandan Tung dan pasukan Borikan saling berhadapan. Lalu kedua pasukan mulai berperang. The coward retreats. Mulan mengejar pasukan Roran sendirian, tetapi ia harus berhadapan dengan Xianyang. Penyihir itu mengejeknya karena Mulan berpura-pura menjadi laki-laki. Penyihir itu mencoba membunuh Mulan dengan melemparkan senjatanya, namun bisa dihentikan oleh pelindung kulit Mulan. Lalu penyihir itu pergi. Dari sini akhirnya Mulan menghapus penyamaran prianya dan kembali ke jati dirinya sebagai wanita, lalu kembali ke pertempuran. Ketika bangsa Roran mulai menyerang ke arah pasukannya dengan manjanik, Mulan pun mencari ide untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia mengambil beberapa helm dan bersembunyi di balik gunung bersalju. Dan ia menembakkan panahnya untuk memancing pasukan Roran agar mengarahkan manjanik ke arahnya. Kemudian manjanik tersebut menembak ke arah gunung bersalju, sehingga memicu terjadinya longsoran salju. Sehingga longsoran salju tersebut mengubur pasukan Roran. Lalu Mulan kembali ke camp dan menyelamatkan temannya yang bernama Hong Hui yang hampir terkubur longsoran salju. Akhirnya Mulan tidak dapat menyembunyikan jenis kelamin aslinya lebih lama lagi. Dia dikeluarkan dari tentara kekaisaran dan mulai pulang ke rumah. Dalam perjalanannya, dia dihadapkan oleh Xianyang penyihir. Penyihir itu mengungkapkan bahwa dia adalah sama seperti Mulan saat diusir oleh pasukannya, menjalani kehidupan dalam pengasingan, tanpa negara, tanpa desa, dan tanpa keluarga. Hari ini kau telah menyelamatkan mereka, namun mereka berpaling darimu. Penyihir itu juga mengungkapkan bahwa penyerangan Borikan saat ini adalah hanya untuk pengalihan, karena rencana Borikan sebenarnya adalah untuk membunuh kaisar itu sendiri, karena kaisar telah membunuh ayahnya. Penyihir itu mengajak Mulan untuk bergabung dengannya, namun Mulan menolak, karena ia sudah bertekad untuk bertempur demi kerajaan dan melindungi kaisar. Lalu Mulan pergi kembali ke batalion menemui Komandan Tung untuk memberitahu rencana Borikan yang sebenarnya. Dengan mempertaruhkan nyawanya, Mulan pun memberitahu Komandan Tung bahwa penyerangan ke garnisun hanya untuk pengalihan saja. Borikan membuat pasukan kita fokus di Jalur Sutra supaya dia bisa menyelinap ke kota kekaisaran dan membunuh kaisar. Akhirnya Komandan Tung dan pasukannya setuju dengan Mulan dan meminta Mulan untuk memimpin pasukannya pergi ke kota kekaisaran. Pasukan Borikan berhasil menyusup ke kota kekaisaran, sedangkan penyihir berhasil memasuki dan menyamar menjadi kanselir kekaisaran. Lalu penyihir itu membujuk kaisar untuk menerima tantangan duel dari Borikan di Istana Baru. Setelah itu penyihir memberikan kode kepada Borikan bahwa tiba saatnya untuk menyerang. Mulan tiba di kota kekaisaran, tetapi jalan kosong, tidak ada penjaga satupun. Ternyata mereka disergap oleh pasukan Borikan. Mulan berlari untuk menyelamatkan kaisar, sementara pasukan yang lain menahan serangan dari pasukan Borikan. Kaisar tiba di Istana Baru sesuai perjanjian dengan Borikan. Pasukan kaisar dibunuh semua dan kaisar pun akhirnya tertangkap. Sedangkan Mulan terus berlari untuk mencari kaisar. Namun lagi-lagi mereka dihadang oleh pasukan Borikan. Mulan terus berlari menyelamatkan kaisar, sedangkan pasukan yang lain menahan serangan dari pasukan Borikan. Mulan tiba di tempat kaisar, ternyata itu bukan kaisar, melainkan penyihir.
Mulan bertanya di manakah kaisar sekarang. Penyihir itu berubah menjadi burung lalu pergi, dan Mulan mulai mengikuti kemana arah penyihir itu. Sementara Boruchan siap untuk membunuh kaisar yang sudah terikat. Ternyata penyihir itu menuju ke arah Boruchan, dan Mulan pun terus mengikutinya. Setelah sampai di tempat Boruchan, penyihir itu memberitahukan bahwa serangannya dilawan oleh seorang wanita dari desa kecil. Ketika melihat Mulan, Boruchan mencoba menembakkan panahnya. Akan tetapi Xianyang yang bersimpati pada Mulan berubah menjadi seekor burung dan mengorbankan dirinya dengan menangkap anak panah tersebut. Lalu Mulan mulai berusaha menyelamatkan kaisar, namun dia harus berhadapan dengan Boruchan. The girl. Dalam pertarungan itu pedang Mulan pun terjatuh, dan kaisar pun memberikan semangat kepada Mulan untuk terus bertarung. Mulan pun memanfaatkan ayunan dan berhasil membuat Boruchan terjatuh. Namun ternyata Boruchan masih hidup. Ia menembakkan panahnya ke arah kaisar, tetapi dengan cepat panah itu bisa ditangkap oleh kaisar. Kaisar kemudian melemparkan anak panah tersebut, lalu dengan kekuatan Qi-nya, Mulan menendang panah itu dan menancap di tubuh Boruchan. Dan Boruchan tewas. Setelah berhasil menyelamatkan kaisar, Mulan pun diundang ke kerajaan. Kaisar merasa telah berhutang nyawa kepada Mulan. Lalu sebagai bentuk terima kasih, kaisar menawarkan kepada Mulan untuk bergabung menjadi pengawal pribadi kaisar di istana. Namun Mulan menolak tawaran itu. Ia menjelaskan kepada kaisar bahwa dia meninggalkan rumah dalam gelapnya malam dan mengkhianati kepercayaan keluarganya. Ia membuat keputusan yang mempertaruhkan kehormatan keluarganya. Ia ingin kembali ke desanya untuk menebus kesalahan itu kepada keluarganya. Akhirnya kaisar pun memakluminya. Mulan pun kembali ke desanya dan disambut oleh adiknya, ibunya, dan juga ayahnya. Mulan meminta maaf kepada ayahnya karena telah mencuri pedangnya, mencuri baju sirahnya, dan mencuri kudanya, dan pedang itu telah hilang. Tiba-tiba datanglah utusan dari kaisar, di bawah kepemimpinan Komandan Tung. Ternyata mereka membawa kabar gembira. Atas perintah kaisar, mereka memberikan hadiah berupa pedang baru kepada Mulan, karena atas jasanya yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh kerajaan berhutang padanya. Mulan telah membawa kehormatan bagi leluhurnya, bagi keluarganya, bagi desanya, dan bagi negerinya. Pedang itu ditandai dengan tulisan 3 pilar kebajikan, yaitu setia, berani, jujur. Dan terdapat 1 pilar kebajikan lagi, yang artinya pengabdian kepada keluarga. Selain memberikan pedang, kaisar juga meminta Mulan untuk mempertimbangkan kembali undangannya untuk bergabung menjadi pengawal pribadi kaisar. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur cerita film Mulan. Nantikan kelanjutan alur cerita film lainnya di channel ini. Sampai jumpa.